yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa ibadah Ramadan yang kita lakukan akan segera berakhir. Beberapa hari ke depan kita akan meninggalkan bulan Ramadan ini. Tentu ketika kita meninggalkan bulan Ramadan ada perasaan yang berbeda. Satu, kita sedih karena kita akan meninggalkan bulan Ramadan yang entah tahun depan kita bisa menikmati kembali atau tidak. Yang kedua, satu sisi juga kita bahagia karena kita bisa mengoptimalkan ibadah Ramadan. Bahkan Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, lis-shaimi farhatan. Dia mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, kebahagiaan ketika dia berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sisa-sisa terakhir di bulan Ramadan ini, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Ada 3 hal setidaknya yang harus kita lakukan di penghujung bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah kita istiqomah dan kita lebih semangat untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Karena Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana kondisi Nabi di 10 malam terakhir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr, adalah Rasul ketika memasuki 10 malam terakhir, maka yang dilakukan oleh Nabi adalah ahya lailahu, beliau menghidupkan malamnya. Wa ayqadha ahlahu wa jadda, beliau juga adalah membangunkan keluarganya dan bersungguh-sungguh untuk beribadah di 10 malam terakhir tersebut. Kemudian wasyaddal mi'zar, dan beliau mengencangkan sarungnya. Ini menunjukkan kaitan bagaimana semangat Nabi, keistiqomahan Nabi di 10 hari terakhir tetap dilakukan oleh beliau. Yang kedua, jangan lupa dengan kita membayar zakat dengan penuh keikhlasan dan penuh ihsan. Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW mewajibkan kepada setiap muslim untuk melaksanakan zakat fitrah di penghujung bulan Ramadan. Dengan tujuan yang pertama adalah untuk menambal kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh kaum muslimin ketika melaksanakan ibadah puasa. Baik itu dari ucapan, perkataan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah ada sisi kaitan dengan sosial. Bagaimana bisa berbagi dengan sesama. Maka ketika kita menjalankan syariat ini, zakat fitrah ini, maka kita harus dengan ihsan, dengan melaksanakan sebaik-baik mungkin. Kemudian dengan keikhlasan, dan jangan hanya ini dijadikan sebuah tradisi saja. Maka kaum muslimin maka Allah Subhanahu wa taala, jika Bapak Ibu belum membayar zakat, ayo segera tunaikan. Jika memang mau menunaikan di Masjid Al-Ukhuwah, insyaallah Masjid Al-Ukhuwah juga siap menerima kaitan penitipan zakat fitrah Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah dengan kita selalu berusaha untuk menghidupkan syiar-syiar Idul Fitri. Kita jalankan sholat Idul Fitri dan jangan hanya dijadikan sebagai tradisi saja, tapi jadikan syiar Idul Fitri itu adalah sholat Idul Fitri menjadi syiar Islam. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Kaitan dengan seandainya Ramadan ini diakhiri masih dalam kondisi pandemi, maka bagi kita silahkan melaksanakan sholat Idul Fitri sesuai dengan anjuran para ulama dan ikuti arahan pemerintah konteks kaitan dengan ini. Kenapa? Karena walaupun bagaimana atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kaitan dengan ulil amri di sini bisa jadi memang pemerintah, termasuk ulil amri di sini adalah para ulama. Oleh karena itu 3 hal ini mari kita sama-sama lakukan. Pertama, saya ulangi, adalah dengan kita istiqomah dan bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir. Ayo kita tunaikan zakat fitrah dengan ikhlas dan ihsan. Dan yang terakhir adalah mari kita laksanakan sholat Idul Fitri ini menjadi syiar Islam, bukan hanya tradisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.